1887. Pada tahun 1887, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama kali di dunia, ya, itu di Jerman. Nah, dia mendirikan, jadi ilmu psikologi menjadi sebuah ilmu yang terpisah dari filsafat. Jadi dasar psikologi itu sebenarnya dari filsafat. Jadi ilmu yang terpisah. Jadi terbentuklah sebuah ilmu yang psikologi atau ilmu yang berkaitan dengan kejiwaan manusia. Disitulah mulai berkembang ilmu kejiwaan manusia, mempelajari semua perilaku manusia itu berkembang mulai dari situ. Muncullah tokoh-tokoh Sigmund Freud, tokoh-tokoh Piaget, ya kan, tokoh-tokoh yang Bandura dengan teori behavioristiknya, muncullah teori-teori psikologi. Dan psikologi itu terbagi macam-macam, ada psikologi industri, ada psikologi klinis, ada psikologi pendidikan, ada psikologi olahraga, dan psikologi agama, sampai banyak cabangan psikologi, ya. Jadi secara umumnya yang diketahui orang-orang banyak itu biasanya psikologi klinis, industri, dan pendidikan, karena emang yang paling banyak permasalahannya di situ, ya. Kalau psikologi olahraga berkaitan dengan atlet olahraga, ya kan. Pertama di sini ada di sini namanya konsep dasar psikologi. Konsep-konsep dasar psikologi pendidikan itu misalnya di pengertiannya, ya. Psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu dari psikologi. Berarti psikologi pendidikan ini cabang dari ilmu psikologi. Psikologi yang khusus mempelajari perilaku manusia dalam konteks pendidikan. Nah, dari sini nih konteks pendidikan, kita sebagai guru BK atau calon guru BK, kita harus mengerti konteks-konteks perilaku manusia dalam konteks pendidikan. Ya. Psikologi pendidikan merupakan psikologi yang khusus, karena kecabangan dari psikologi berarti khusus di bidang pendidikan. Masa-masa pendidikan bukan hanya masalah belajar, tapi ada masalah pergaulan, masalah narkoba, masalah pola asuh, parenting. Jadi meluas, ya. Nah, tapi ruang lingkupnya hanya di dunia pendidikan. Berbeda dengan klinis. Klinis ruang lingkupnya di dunia klinisnya, aspek dalam penyakitnya, ya. Sedangkan kalau pendidikan di aspek dalam permasalahan dunia pendidikan yang akan disinkronkan atau dihubungkan dengan metode-metode pendidikan yang untuk bagaimana nih mencerdaskan anak bangsa, misalkan gitu. Makanya kita ada namanya kampus merdeka belajar, kalau di sekolah ada guru penggerak, ya kan. Itu melalui penelitian yang panjang. Dalam penelitian yang banyak itu, yaitu ada di psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan itu merupakan psikologi terapan. Maksudnya diterapkan untuk memecahkan masalah psikologi dalam praktik pendidikan, ya. Dalam praktik pendidikan, ruang lingkupnya di pendidikan aja. Nah, hubungan psikologi dengan pendidikan, di sini ada mendidik, berarti membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Peserta didik merupakan makhluk biopsikososial spiritual. Nah, di sini mendidik berarti membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal. Nah, dalam proses perkembangan itu ada 4 periode menurut Piaget, ya. 4 periode prenatal, periode balita, sampai dia dewasa, dan sampai akhir hayat terakhirnya. Itu 4 periode. Peserta didik merupakan makhluk biopsikososial spiritual. Biologi kita sebagai makhluk hidup yang memiliki fisik. Fisik yang memiliki
pikiran, ya, hidup sosial dan spiritual. Kalau yang kemarin saya bahas di seminar ini, di situ ada namanya id, ego, dan superego. Ya. Aspek psikologisnya tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan. Nah, aspek psikologis ini dalam pendidikan nggak bisa diabaikan dalam proses pendidikan. Karena di sini ada proses belajar. Proses belajar ada stimulus, ada respon, ya kan? Terus pendidikan dilaksanakan berdasarkan landasan filosofis, psikologis, sosiokultural, dan teknologi. Nah, ini yang sekarang landasan filosofisnya, landasan negara kita apa? Pancasila, ya kan? Filosofisnya. Ada Undang-Undang Dasar 45 berkaitan dengan pendidikan. Jadi nilai-nilai budaya. Nah, jadi budaya kita tuh nggak bisa disamakan dengan budaya lain dalam proses pendidikan. Terus psikologisnya, psikologis Indonesia berbeda juga dengan psikologis negara lain, ya, sosiokultural berbeda, dan teknologinya. Nah, kalau teknologi ini kita bisa samakan karena teknologi mudah diterapkan. Definisi tujuan pendidikan, tujuan pendidikan. Nah, tadi ini ya, definisi psikologi pendidikan itu menurut William James, dia berpendapat bahwa psikologi pendidikan memiliki peran yang terpenting dalam mengarahkan hasil dari belajar, yaitu perilaku dan kebiasaan. Dalam belajar, ini konvensional, perilaku dan kebiasaan. Selain itu, ia meyakini bahwa kehidupan nyata merupakan dasar bagi belajar yang baik. Jadi menurut dia, psikologi pendidikan itu memiliki peran terpenting karena mengarahkan dari hasil belajar itu, maksudnya perilaku dan kebiasaan itu dari pengalaman. Dia menekankan dari pengalaman hidup, ya, pengalaman hidup kita. Jadi kalau pengalaman hidup dari kecil kita lakukan sampai dewasa jadi terbiasa, nah itu dia namanya proses belajar. Jadi dalam memecahkan masalah atau sebagainya kita akan adanya pengalaman, adanya kebiasaan. Jadi orang memiliki kayak bahasanya insting ya. Jadi kita tahu. Nah itu menurut William James. Nah kalau menurut tokoh pendidikan Indonesia Kiai Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Kodrat itu bawaan, ya. Jadi emang sudah diwarisi, ya. Pendidikan itu sudah diwarisi sejak lahir. Sama menurut William, kodrat ada pengalaman, ada kebiasaan. Nah, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh. Ini hanya pengenalan aja ya. Saya belum memberikan tugas. Mungkin kita hanya melakukan diskusi aja. Poinnya nanti dari diskusi ya. John Dewey, ya. Yes. Kalau John Dewey konsep, jadi psikologi pendidikan itu adalah konsep experiential learning, ya. Konsep itu diperoleh dari pengalaman. Kembali lagi seperti Kiai Dewantara sama William tadi, dari pengalaman. Pendidikan itu berarti sebagai bentuk kehidupan. Pendidikan berarti berkembang sejak lahir hingga menjelang kematian. Ya. Karena pendidikan, kita belajar dari pengalaman. Kayak kita ngomong, pengalaman itu berarti kita kan melihat, ya. Karena kita belajar itu dari 5 panca indera. Jadi ada mata, ada penglihatan, ada hidung penciuman, ada mulut, verbal peniruan, ya kan? Gerakan tangan, frasa. Nah, jadi semuanya disebabkan oleh pengalaman hidup, ya. Kita merasakan sakit, kita simpan rasa sakit itu kan ada pengalaman hidup. Menurut Tordik,
Belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan merespon. Ya. Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal tadi saya bilang, kita dalam psikologis pendidikan ini kita nggak jauh dari pengalaman hidup kita. Ya. Karena ada orang bilang belajar dari pengalaman hidup. Eksternal, tanda-tanda yang mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat, sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Contoh misalkan kalau kita cubit rasa sakit, rangsangannya yang memunculkan negatif. Oke. Mungkin kita bisa jeda dulu sebentar ya, karena azan ya. Jadi klasikal kondisi yang dilihat dalam kelas ya. Oh, anak-anak ributnya belajarnya ribut ini. Nah, ini kita menerapkan teori classical conditioning. Dalam classical conditioning ini guru dilatih untuk atau tenaga pendidik dilatih untuk belajar agar orang menjadi menarik memperhatikan kita gitu. Makanya banyak guru-guru kita ini sekarang menciptakan hal-hal yang kreatif, inovasi ya di Indonesia. Contoh kayak yang di IG atau di YouTube atau di short film kayak Putih Abu-Abu, itu kan yang membentuk guru ya, guru BK-nya, guru mata pelajaran, membentuk kondisi klasikal itu banyak, berarti klasikal anak gitu. Jadi proses anak itu diciptakan hal-hal baru yang menarik sehingga anak-anak itu belajar menjadi merasa nyaman. Nah, itu klasikal. Pembiasaan klasikal ini termasuk pada teori behaviorisme lagi. Teori behaviorisme itu teori perilaku yang merubah perilaku, harus dijelaskan melalui pengalaman yang diamati terus menerus. Contohnya dulu kalau Pavlov memberikan pakai hewan, penelitiannya itu anjing kasih makan tanpa dilonceng, dia nggak datang. Tapi ketika dia kasih makanan, dibunyikan lonceng, anjing itu datang dan diulang-ulang. Contohnya seperti itu. Jadi ada pembiasaan. Nah, ini di sini ada contoh. Baru-baru ini beredar video seorang guru muda mengajar matematika dengan menggunakan metode bernyanyi. Video tersebut viral di media sosial, TikTok. Wanita bernama Adelia Nurhaliza merupakan guru SD Negeri 4 Pakemitan, Kabupaten Tasikmalaya. Momen Adelia mengajar itu pun diabadikan melalui rekaman video di handphone. Lantas, dia membagikan video tersebut di akun TikToknya, @rapundel hingga viral. Hingga Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022, video milik Adelia sudah dilihat lebih dari 10 juta pengguna. Kemudian disukai hingga 1 juta pengguna. Beragam komentar pun disampaikan warganet. Adelia merupakan lulusan Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, PGSD. Ia selesai menempuh pendidikannya pada tahun 2020. Menurutnya, memilih menggunakan metode lagu dalam mengajar lantaran selama masa kuliah ia mendapatkan bekal hal yang serupa. Adelia juga mengatakan lagu yang digunakan dalam videonya telah ia pelajari semasa ia kuliah. Ketika saat kuliah memang sering diberikan macam-macam ice breaking atau lagu-lagu yang berhubungan dengan materi, jadi memang sangat berguna pun setelah aku lulus kuliah. Ujar Adelia kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022. Untuk lagu yang kemarin viral, saya sudah tahu sebelumnya dan memang sering digunakan waktu saya zaman kuliah dulu, kata Adelia. Adelia juga mengatakan sebelum penerapan metode mengajar ini, ia juga pernah melakukan penelitian dengan dosennya. Saya juga pernah ada penelitian dengan dosen, di situ juga saya yang bernyanyi dan dosen yang menciptakan lagunya. Sehingga memang metode yang aku berikan ke peserta didik ada dasar teorinya, ucapnya.
Jadi segala hal yang aku bagikan untuk teman-teman di TikTok itu memang ilmu yang aku dapatkan ketika kuliah karena mengingat saya sendiri belum lama jadi guru baru beberapa bulan jadi memang belum banyak pengalaman, tambahnya. Jadi kalau dari menurut tokoh-tokoh psikologi pendidikan, guru yang baik adalah guru yang punya barang-barang yang bisa menarik. Barang-barang yang bisa menarik perhatian itu bukan berarti harus ada barang-barang benda juga, tapi bisa dari diri kita sendiri. Ya, kadang kita harus mulai belajar dari yang bahkan kita tidak menyadarinya. Ya, contoh kalau misalnya kita humoris atau sebagainya, kadang-kadang anak itu merasa tertarik dengan kita gitu. Terus guru yang baik adalah guru yang membuat kamu berpikir. Ya, jadi maksudnya kita berpikir itu kayak tadi nih, sosok guru ini mengajarkan siswa dengan cara-cara yang menarik dengan menyanyikan lagu-lagu yang mengenal tentang timbangan, ya, berat, kilogram, ya kan, kilogram, terus apalagi ton atau sebagainya, pokoknya meteran ya, seperti itu. Dari contohnya dia menyanyikan lagu. Baru-baru ini beredar video seorang guru muda mengajar matematika dengan menggunakan Aprilia Mulyawati. Contoh seperti ini. Billy Tristan Alramsyah. Fani Dwi Anjani. Kemana Fani? Fani anu Pak, apa namanya sakit panas. Sakit panas. Kok tahu kamu? Katanya mamanya Pak. Loh, Fani kok nggak kirim surat sama Pak Ribut? Ya apa sih rek, wayera WA lah nggak nyang. Kamu kok tahu kalau sakit panas? Saya anu apa namanya jenguk Pak. Kapan? Kemarin. Kok nggak izin sama Pak Ribut? Nggak tahu Pak. Sakit apa ndak iki Fani? Temenan April. Iya Pak, panas begini kok Pak. Ngiringi tok. Aduh, kena apa April? Otange Fani atos. Otange atos. Wes. Rizky Amrilul Habibi. Ini ada ya. Hamdan Ferdi. Ya Allah, Pak, aku tidak nyang sih, Rek. Kemana Hamdan? Melok nanti? Mabuk nang Pasuruan. Ya Allah, Rek. Kok iso merak? Oh, ibu anu ta? Punya gawe ta? Ini lagi mulai Ibu punya gawe ta? Kamu kok tahu kalau ke Pasuruan? Kamu kok tahu kalau ke Pasuruan? Katanya Jawa. Ayo. Wah, Jawa sini lah. Sini. Ini lagi ngetelin video. Ya iya sini yo.
Saya, kemana Hamdan? Hamdan. Pasuruan. Ngapain ke Pasuruan? Kenapa tuh? Ini Dari siapa kamu lek Marabot? Dari Maun. Apa? Dari Maun. Mahud. Iya, itu ngomong. Anu punya gawe tak? Ini kan. Lah kok ngerti kamu lek Marabot? Kamu tahu Marabot apa enggak sih? Marabot itu apa? Lah yo lek Marabot itu koyo nganu kemanten yo, ono-ono endaknya Marabot itu eloro. Ke pemane iki? belum. Muhammad Aldo Ardiansa. Ini. Satya Surya Dharma. Hamdan nomor 6. Izin ya, Hamdan izin. Oh, Jawa Setiani. Ajeng Anggun. Ini Ajeng. Tebak-tebakan yang bisa jawab pertanyaannya Pak Ribut pulang dulu. Yang bisa langsung maju, enggak usah ngomong. Ngomongnya di depan Pak Ribut. Jadi tahu anak pintar atau lupa. Siapakah nama Wakil Presiden Indonesia? Siapa April? Kiai Haji Ma'ruf pinter terus dulu. Yes, yang bisa pulang. Siapakah nama Presiden Republik Indonesia? Siapa? Bapak Joko Widodo atau Pak Joko pinter terus. Bapak pulang duluan, yang barusan kan sudah pulang. Sekarang kamu. Siapakah nama Bupati Lumajang? Bupati ini dewe. Ayo, sing iso maju ndak usah bengok-bengok. Cepat. Bupati Lumajang. Ayo. Siapa nama Bupati Lumajang? Hurufnya T, dari awal T. Ayo cepat maju yang bisa. Siapa? Pak siapa? Pinter. Pas dulu. Siapakah nama Wakil Bupati Lumajang? Ayo cepat. Bupati ini dewe naro kebacut. Wakil Bupati. Wakil Bupati. Huruf I. Pertama huruf I. Cepat. Ayo huruf I. Ayo cepat yang bisa. Ayo. Ayo cepetan. Ayo cepat. Ayo huruf I. Siapa? I. Ayo cepetan. Waduh, wes. Ayo cepat. Ayo siapa yang tahu? Ayo siapa yang tahu? Ada yang tahu? Namanya wakilnya Bu Indah Amperawati. Ngerti? Nah, itu contoh ya, contoh metode pembelajaran dari konsep-konsep menurut tokoh-tokoh tadi. Ya. Ketika guru memberikan respon atau memberikan stimulus, siswa akan memberikan respon. Ya, itu contohnya. Jadi teori-teori belajar sendiri dari tokoh-tokoh tersebut muncullah ada namanya teori-teori konstruktivitas. Ya. Teori ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif. Ya, generatif berarti bersifat kayak beranak gitu, selalu berkembang dan menciptakan sesuatu yang baru ya dari apa yang dipelajari. Nah, konstruktivisme ini sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, tapi apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dari pembinaan pengalaman dan demi pengalaman ya. Jadi gagasannya munculnya seperti itu. Karena adanya pengalaman muncullah ide-ide baru ya. Nah, behavioristik ini paling banyak. Jadi metode-metode belajar ini di Indonesia ini sebenarnya banyak ya. Nah, diterapkannya itu semuanya, tapi dia digunakan itu pada saat kondisi tertentu. Contoh misalnya konstruktivitas yang untuk kalangan mahasiswa atau untuk yang SMA, SMK ya. Karena daya jenjang pendidikannya pun berbeda. Kalau konstruktivitas diterapkan di TK atau di SD, mereka belum bisa gitu. Nah, behavioristik, nah ini mungkin diterapkan untuk pada saat kondisi tertentu. Ada mungkin calon guru BK atau guru BK ini selalu pasti akan menerapkan behavioristik dalam sekolahnya, ya, dalam membimbing
membina anak itu pasti menggunakan behavioristik. Behavioristik kan perilaku. Merubah perilaku anak yang susah belajar, merubah perilaku yang anak yang bolos atau kemampuan belajarnya kurang, ya itu behavioristik. Tapi dalam behavioristik ini akan menimbulkan sebuah gagasan baru, yaitu konstruktivitas saja. Jadi saling berhubungan, ya. Jadi misalkan kalau anak, yang saya bilang, kalau anak kalau kita berikan sanksi, dia akan mengulanginya lagi. Tapi kalau kita berikan reward, padahal dia salah kita berikan reward, dia akan merubah perilakunya. Nah itu salah satunya dalam metode behavioristik. Nah, teori-teori ini sebenarnya dianut oleh Gerd Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Ya, kembali lagi tadi seperti awal, memang sumbernya dari pengalaman. Beberapa ilmuwan termasuk pendiri dan penganut teori ini, Thorndike, Watson, Hall, Guthrie, Skinner. Nah, dia juga menganut teori ini, ya, behavioristik. Terus belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, di behavioristik ini karena interaksi tadi contohnya yang Pak Guru ribut ya namanya. Dia kan ada interaksi dengan anak sehingga muncullah stimulus dan respon. Ya. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Tadi anak ada interaksi dengan gurunya, diberikan stimulus pertanyaan, dia bisa menjawab. Nah, itu menunjukkan ada perubahan perilaku. Oh, anaknya bisa menjawab. Perilaku dalam belajar anaknya lebih aktif, ya, percaya diri. Itu namanya perubahan perilaku. Makanya beda kita belajar pada saat SMP, SMA, kuliah. Berbeda lagi. Kalau SMP, siswa masih suka santai-santai aja, karena masih disuapin gurunya. SMA masih santai-santai juga, tapi nggak terlalu ini ya. Mereka sudah bisa menggunakan gagasan-gagasan baru. Konstruktivitasnya sudah muncul di SMA. Ya. Nah, di sini tapi siswa masih terbiasa disuapin. Beda dengan yang sama mahasiswa nggak disuapin lagi. Mereka sudah harus bisa memunculkan gagasan-gagasan yang baru. Karena harus kreatif, harus inovasi. Karena tantangan hidup kita itu selalu lulus kuliah, kita harus kerja, ya kan? Nah, di situ ada namanya pengalaman-pengalaman yang bisa kita terapkan dalam kehidupan yang akan datang. Itulah proses belajar. Jadi ada interaksi antara stimulus dan respon sehingga memunculkan suatu perubahan perilaku. Nah, kalau dalam psikologi pendidikannya, perubahan perilakunya itu bisa aja macam-macam. Kalau dalam tes IQ ada namanya kemampuan intelijensi, kemampuan otak, tapi ada kemampuan performance skill, ya, kemampuan spiritual. Nah itu dia intelijensinya banyak. Ada kemampuan performance skill tuh penampilan. Kita nggak harus pintar matematika, tapi kita pintar dalam berbicara, public speaking, ya kan? Nah, akan lebih sukses yang pintar matematika atau yang pintar berbicara, ya. Karena ada pengalaman-pengalaman yang lainnya yang pintar berbicara, ada pengalaman leadership-nya, ada pengalaman pemecahan masalahnya, sehingga dia lebih berkembang daripada yang pintar matematika. Nah, itu dalam konteks teori-teori belajar dalam psikologi pendidikan. Di sini ada belajar kognitif. Belajar kognitif itu konsepnya kecerdasan. Nah, ini Jean Piaget, ya. Kemampuan secara lebih mempresentasikan dunia, melakukan operasi logis. Jadi yang logis ya, dalam representasi konsep yang berdasarkan pada kenyataan. Dari memunculkan skemata atau skema tentang bagaimana seorang mempersepsikan lingkungan pada tahapan perkembangan seseorang memperoleh cara yang baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Di sini ada 4 periode menurutnya. Menurut Undang-Undang
kita tap MPR. Kalau kita amati semuanya berkaitan dengan tadi yang diterapkan oleh tokoh-tokoh psikologi pendidikan tadi, dan dia memunculkan sebuah namanya sosiokultural, fisiologi, filosofi, ya. Nah, ini dia muncullah ada ketetapan MPR untuk pendidikan di negara kita agar menjadi manusia yang berkarakter. Oke, kesimpulannya nih, pendidikan adalah tuntunan, pimpinan, bimbingan yang dilakukan secara sadar sengaja oleh seseorang atau kelompok, ya, atau kepada seseorang atau sekelompok orang. Tuntunan, pimpinan, bimbingan tersebut dilakukan dengan maksud membantu perkembangan si terdidik ke arah tujuan tertentu. Bahwa kegiatan pendidikan atau interaksi pendidik dengan peserta didik dapat terjadi di dalam maupun di luar sekolah. Ada Restra Depdiknas. Jadi kalau kita hubungkan psikologi pendidikan, hubungannya seperti ini. Tadi insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Nah, tadi kalau kita lihat, kita ada behavioristik, ada konstruktivitas. Nah, kalau insan Indonesia cerdas dan kompetitif, sebenarnya kita menerapkan yang konstruktivitas, ya, tetapi tetap berhubungan kepada ada behavioristiknya, ya. Misalkan kalau kita menerapkan konstruknya aja, tapi dalam proses pendidikannya siswanya ikut geng motor, ikut tawuran atau sebagainya, maka untuk merubahnya dengan behavioristiknya, gitu. Untuk meningkatkan kecerdasannya bisa dengan kognitifnya. Jadi misinya ada di visi dan misi Depdiknas berhubungan dengan tokoh-tokoh psikologis tadi. Nah, ini ada ringkasan tokoh-tokohnya. Kalau kita lihat ke masa lalu, ada namanya Demokritus, yang ya, Plato, Aristoteles, ini zaman-zaman yang Yunani dan sebelum Masehi. Mereka tokoh-tokoh filsuf, tokoh-tokoh ilmu. Dulu kita nggak ada namanya ilmu matematika, dulu kita nggak ada namanya psikologi, nggak ada namanya ilmu biologi. Yang ada namanya filsuf. Nah, tokoh-tokoh filsuf inilah yang menciptakan sebuah dasar-dasar ilmu kita, ya, ilmu di dunia. Russell, John Pestalozzi, nah ini tuh ke arah yang modern, ya. Stanley Hall, William James, Alfred Binet. Alfred Binet ini psikolog dan dia menciptakan sebuah tes Binet, ya. Jadi dia psikolog anak, klinis. Dia yang menciptakan tes Binet. Jadi tes Binet ini tes IQ yang diterapkan kepada anak yang usia masih balita. Dia menciptakan. Alfred Binet ini ingin tahu kecerdasan anak itu usia sekian, usia 2 tahun atau 3 tahun sampai di mana, usia 4 tahun sampai di mana. Ini dia Alfred Binet yang menciptakan. Oke. Sebelum ini ada yang mau ditanyakan nggak, atau kita mau ngobrol sharing apa? Atau saya terus dulu? Ada Pak, saya mau nanya Pak. Ya, siapa ini? Nasim Hadi Pak. Ya, Nasim Hadi ya. Oke. Iya. Ingin bertanya apa? Yang saya tanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, ada seorang siswa yang katakan karakter tabiatnya keras, susah diatur, sehingga wali kelasnya, orang tuanya tidak mempan, tidak dihiraukan, malah justru orang tuanya diancam, terus diancam dan dibentak kalau dikasih saran, dikasih nasihat, justru malah menerima. Itu cara untuk mengatasi
anak ini yang berkarakter susah dikasih nasihat, sudah berakar karakternya, itu seperti apa Pak cara untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya. Iya, Makanya saya mau tanya, anak ini usianya berapa? usianya 16 tahun. Ini sudah remaja. Iya, udah remaja. SMK Pak. Berbeda sama anak usia yang di bawahnya ya. Berarti. Iya. Karena kalau sudah remaja ini sebenarnya sudah ya cukup perlu berjuang ya kita untuk menerapkan itu. Pertama, kita harus tahu sebabnya dulu. Kalau kita sebagai calon guru BK atau ini kan di sini juga sebagai apa ya? Maksudnya rata-rata pekerja juga ya. Profesi guru atau sebagainya, teman-teman di sini. Atau ada yang lulusan SMA aja langsung kuliah atau ada yang sambil kerja? Saya sambil kerja Pak. Kerja apa? Iya. Saya ada supervisornya masalah kebersihannya Pak di SMK Mitra Oh, Industri MM 200. oke. Makanya saya sering sharing sama guru BK, guru-guru wali kelas gitu. Sering sharing. Makanya saya tanyakan ini, Ya. gimana caranya Pak? Oke. Pertama gini, kita harus tahu dulu permasalahan anak. Ya. Kalau kita lihat permasalahan itu, kita ada namanya asesmen. Ya. Asesmen itu kita pengumpulan data. Mulai data jadi siswa, jika dia ada masalah, kita bertanya tentang masalah dia sebelumnya. Kenapa? Termasuk masalah pola asuhnya di luar rumah, di rumah ya bagaimana? Apakah orang tuanya suka keras atau dari kecil anak itu dikerasin ya? Kita harus tahu dulu masalahnya di dalam pengasuhan. Terus selanjutnya kita juga harus mengetahui anak itu melakukan hal itu kerasnya bagaimana apa gitu kan. Karena di sekolah itu kan kita punya peraturan, ada namanya konsekuensi. Oke, kalau misalnya di rumah kita ruang lingkupnya pendidikan ya, kita kalau di rumah silakan orang tuanya, tapi kalau ruang lingkupnya di sekolah mereka harus tahu konsekuensi. Tadi saya bilang tinggal kita modifikasi konsekuensinya bagaimana. Kalau misalkan kita mau pakai konsekuensinya yang sesuai dengan aturan, kita terapkan aturan, siswa kita jelaskan konsekuensinya untuk mengubah perilakunya, berarti konsekuensinya dengan hukuman. Tapi kalau kita ingin melakukan inovasi, ada modifikasi, tadi kita ada konsekuensinya reward misalkan gitu contohnya. Tapi kita harus tahu dulu masalah anak itu kenapa dia bisa keras. Jadi pendekatan anak ini kita harus melakukan pendekatan persuasif ya. Persuasif itu kita merangkul dia, mendekatkan, dan kalau bisa kita menempatkan diri kita itu sebagai teman bicara. Jadi kita menggali. Kita juga harus tahu, anak itu harus tahu konsekuensinya. Kalau perilaku dia seperti ini, akan berlaku terus-menerus sampai dia lulus sekolah dan dia akan bekerja. Tapi kalau perilakunya jelek, sampaikan aja perilakunya dia jelek, maka otomatis perilakunya dia itu akan mempengaruhi ke masa depan dia, mungkin ke dalam pekerjaan dia, gitu. Ya kan? Contoh kalau kita kerja kan kita diselektif, ya kan? Ada psikotes. Itu kan kita mencari aspek dia apa, ada masalah apa dalam dirinya, kan? Gitu. Jadi kita harus memberikan konsekuensi yang dia lakukan itu di masa depannya. Gitu. Oh, kalau kita perilakunya gini, rugi kita kayak gini, gitu kan. Itu harus kita kasih tahu konsekuensinya. Ya. Jadi sebagai calon guru BK kita harus tahu juga bagaimana cara kita merangkul anak. Ya, cara merangkul anak itu tadi kita merangkul dia dengan cara pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif berarti pendekatan apa? Pendekatan yang ada interaksi. Tadi ada interaksi, sehingga ada interaksi ada stimulus, responnya apa, gitu kan? Pendekatannya. Mungkin. Tapi semenjak ya, ayahnya meninggal itu, dia itu perubahan seperti itu Pak. Perubahannya. Jadi sama orang tua perempuan itu katakan apa sampai dibunuh, mau dibunuh. Gitu Pak, kayak.
sebenarnya kalau ya terusin. Semenjak ayahnya meninggal. Jadi kalau kalau masih ada ayahnya, kalau Badar langsung digampar. Gitu caranya kalau ngelawan. Tapi kalau ibunya malah diancem. Ibunya dia ngancam ibunya atau ibu yang mengancam dia? Jadi ininya anak yang ngancem setelah meninggal ayahnya. Oke. Jadi gini, sebenarnya itu namanya refleksi anak ya. Refleksi anak dari pengasuhan orang tua yang kurang optimal ya. Kalau ya sakleknya saya bilang salah gitu. Kalau misalnya ada orang tua melakukan, anak kita didik, anak itu dikerasin, tapi yang kita kerasinnya yang menjurus ke merendahkan anak, mengancam anak. Jadi anak itu merasa nggak nyaman. Sebenarnya kalau Mas Nasim tadi cerita, berarti ini ada kesalahan di dalam rumahnya. Ya. Sebenarnya yang diperbaiki pertama itu pendekatan persuasifnya. Anak kita rangkul, kita buat ada interaksi dengan anak. Nanti kan anak itu merasa ada stimulus dengan kita baru dari stimulus itu kita sampaikan yang hal-hal yang positif ya. Walaupun sampaikan aja orang tua walaupun seperti itu kita sampaikan dengan baik-baik. Orang tua walaupun seperti itu kita perlakukan dengan baik misalnya. Atau enggak orang tua seperti itu ya kita anggap seperti itu aja positif. Jalankan secara positif tapi jangan sampai merugikan masa depan dia terhadap sekolah gitu kan. Misalkan karena faktornya banyak. Pasti rata-rata semua faktornya di dalam rumah gitu. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan itu kalau kita sebagai calon guru BK atau guru BK-nya, pendekatannya harus persuasif. Tapi kalau sebagai orang tuanya, ya kita sampaikan ke orang tuanya juga, bangun komunikasi sama anak, ya kan, dan kedekatan dengan mengevaluasi. Misalkan ada 4 hal, anak yang menjadi faktor terbentuknya perilaku kita, misalkan tadi yang suka bapaknya kan ngancam-ngancam, kalau marah suka langsung dipukul atau bagaimana. Nah, ibunya mungkin juga dalam berkomunikasi dengan anak juga tidak memposisikan posisinya sebagai anak. Kan anak kan butuhnya kenyamanan, butuhnya ketenangan, butuhnya perhatian. Itu dari kecilnya. Ketika sudah kecil nggak bisa melawan, besar akhirnya dia melawan, meluapkan, merefleksikan dirinya seperti itu. Ya, jadi kita harus sampaikan juga ke orang tua sebenarnya yang harus diselesaikan bukan hanya si anak, tetapi orang tua. Jadi dalam komunikasi lagi kita di rumah ada namanya komunikasi yang efektif. Jadi komunikasinya kembali lagi ke teori-teori tadi. Kan ada interaksi, ada stimulus, ada respon. Jadi kalau misalnya ada interaksinya positif, orang tua mencapaikan stimulusnya yang positif. Anaknya juga akan menerima respon yang positif. Tapi karena interaksinya dari awal, dari kecil mungkin sudah di interaksinya negatif, otomatis stimulus yang disampaikan negatif. Misalnya interaksi yang negatif, contoh kita dalam berbicara itu nadanya keras ya kan, teriak-teriak gitu. Stimulus yang diterima anak apa? Kok dia marah sih, orang tua saya benci banget dimarahin, apa-apa dimarahin, padahal orang tua nadanya keras, belum tentu marah kan. Jadi stimulusnya negatif, responnya sendiri akan negatif. Responnya bisa berbentuk tadi luapan emosinya, kalau itu ngancem ke anak, ngancem ke orang tuanya kembali, membalikan, ya kan? Apa yang dirasakan anak pada saat dia kecil, saya ini terancam sama orang tua, nggak nyaman. Ketika dia sudah bisa membela diri, dia ingin membalaskan rasa yang dirasakan tadi, gitu. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih Pak atas ilmunya. Ada Pak. Pak dosen. Ya. Dengan Ada siapa? Pak. Ini. Ya Kang Agus dulu nggak apa-apa. Ya, sedikit menambahkan Pak dosen. Ya. Sebenarnya sih bukan pertanyaan ya, ini hanya pandangan saya pribadi. Nggak apa-apa, kita berdiskusi. Kita ini kan sebagai
calon guru ya, apa namanya, dari prodi kita sendiri kan bimbingan konseling, berarti kan kita calon, setidaknya diharapkan bisa menjadi calon guru sehingga kita dibekali ilmu psikologi khususnya yang sedang kita pelajari yaitu psikologi pendidikan. Tapi yang membuat saya prihatin itu kita para calon guru itu dibekali, tapi banyak para calon orang tua bahkan mungkin sudah terlanjur jadi orang tua gitu ya. Itu sama sekali tidak mengetahui tentang ilmu psikologi. Minimalnya dasar saja tidak ada. Padahal kalau kita tahu pendidikan itu kan tidak hanya formal di lembaga sekolah ya. Dari 24 jam pun seorang anak itu justru lebih banyak berinteraksinya itu ya dengan orang tua gitu. Seperti kasusnya Mas Nasim yang Mas Nasim bilang, berarti kan sebenarnya faktor yang terbesar itu datangnya dari lingkungan keluarga, lingkungan orang tua gitu kan. Eh, kita pihak sekolah itu ya nggak begitu terlalu memiliki pengaruh itu. Nah makanya saya tuh prihatin dengan pendidikan di kita gitu ya, di lingkungan kita. Kita para guru dibekali ilmu psikologi, ilmu konseling gitu kan, tapi orang tua itu nggak ada gitu. Nah itu mungkin yang menjadi titik utama permasalahan anak ya, khususnya di tempat kita gitu. Saya jadi berpikir mungkin perlu ada sertifikasi orang tua kali ya. Jadi sebelum menjadi orang tua gitu kan, orang tua harus punya sertifikasi lulus apa namanya, layak menjadi orang tua baru bisa nikah di KUA begitu. Ya itu sedikit mungkin pandangan dari saya, Pak Gini, dosen. ya, makasih dengan pendapatnya Mas Agustian. Ya, Agustian ya benar ya? Iya betul, Pak dosen. Maaf tadi lupa memperkenalkan diri. Jadi gini, uh, sebenarnya itu tantangan kita sebagai calon guru BK atau generalnya kita sebagai konselor bahasanya ya, sebagai konselor. Itu tantangan kita. Jadi di sini saya menganggap bukan sebagai calon guru BK aja tapi sebagai konselor karena pekerjaan itu banyak ya. Bukan berarti harus jadi guru atau ini, tapi sebagai konselor. Jadi gini, itu tantangan kita dalam sebagai kalau di posisi konselor itu tantangan kita karena nggak mungkin semua di penduduk Indonesia itu memiliki pendidikan yang sama atau pengenalan psikologi itu sama, nggak mungkin. Tapi nggak ada namanya ulayat atau budaya, filosofi budaya kita di masing-masing daerah punya, ya kan? Ya. Contoh kalau di Padang budayanya harus garis keturunan itu diambil dari nama ibu, ya kan? Jadi maksudnya menghargai ibu gitu. Kalau di Jawa ada namanya keluanuan gitu, maksudnya harus permisi apa-apa harus izin, harus ini harus malu gitu kan di Jawa. Beda lagi dengan di Papua. Nah itu tantangan kalau pendidikan kayak misalnya psikologi, pengenalan dasar psikologi, mungkin nggak semuanya uh, masyarakat Indonesia punya gitu, tapi ada itu tantangan kita untuk mengedukasi ya, mengedukasi. Nanti kalau kita sudah menjadi konselor itu kita mengedukasi. Nah, tapi kalau tadi bilang sertifikasi orang tua, mungkin sebelum menikah dari KUA juga ada namanya pengarahan, ada ini biasanya kan ada sebelum kita menikah kita mendaftar ke KUA, KUA itu sudah melakukan sebuah bimbingan konseling. Ada bimbingan konseling atau penyuluh agama namanya. Bimbingan konseling untuk pranikah. Jadi sebelum nikah kita diberikan uh, edukasi edukasi mengenai oh kalau kita menikah di usia sekian, usia misalnya perempuannya 21 tahun, laki-lakinya 22 tahun. Ini kan masih usia dewasa awal dianggap. Masih ini usia segini emosinya masih labil, masih gini-gini. Jadi diharapkan orang tua calon pengantin ini, calon orang tua ini lebih memahami bagaimana kalau menikah. Kan biasa gitu. Nanti kalau punya anak bagaimana. Jadi di KUA sebenarnya udah ada namanya bimbingan pranikah ya.
bimbingan pranikah. Jadi sebelum itu ada namanya edukasi. Nah, tinggal kitanya aja mau mengikuti atau enggak. Itu kan dilakukan secara gratis. Teman biasanya uh, mau ngikutin susah waktunya atau bagaimana karena misalnya kerja nggak bisa izin atau bagaimana gitu lah. Jadi nggak mau ngikuti. Tapi uh, ini tantangan ya Mas Agustian ya. Kita harus tahu inilah tantangan kita sebagai konselor, sebagai guru BK, calon guru BK nanti. Nah, tantangan kita untuk menyampaikan itu ke orang tua. Itu tantangan terberat kita ketika kita membina di sekolah untuk berubah, tapi dengan di rumah nggak sinkron gitu. Itu tantangan benar-benar. Yang terjadi, misalkan kalau kita anak di sini kita berubah, tapi di luar kita akan kembali ke rumah orang tuanya masih seperti itu, anak akan berubah lagi. Itu tantangan kita. Atau orang tuanya sudah berubah, anaknya berubah di sekolah, tapi ketemu lingkungan baru. Nah, lingkungan baru itu yang menjadi tantangan lagi. Gitu. Jadi faktor-faktor yang merubah perilaku anak itu menjadi polanya menjadi negatif banyak. Ya, itu sebuah tantangan. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kita diskusikan. Ada Pak, saya Pak. Ya. Budi Pak. Ya, Mas Budi. Iya. Bagaimana Mas Budi? Ini Pak, kalau menanggapi, ya sebelum pertanyaan saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan Kang Agus tadi. Kalau seandainya sebelum nikah itu harus seandainya ada, itu apa namanya? Itu kan melakukan sertifikasi itu untuk satu lingkup keluarga ya, agar di keluarga itu tercipta apa namanya kondisi yang bagus sehingga anak itu bisa berperilaku baik. Itu bagus. Tapi juga kalau seandainya harus ada sertifikasi, itu juga harus lingkungan juga harus disertifikasi. Jadi ketika seorang anak itu berada di lingkungan, kemudian lingkungannya ternyata lingkungan yang kurang baik, ya itu juga akan berubah sikap anak jadi buruk. Karenanya juga lingkungan juga harus disertifikasi. Itu sih sebagai tanggapan aja Pak. Ya. Tapi itunya bagus. Pertanyaan saya sih sebenarnya saya tertarik dengan yang disampaikan tadi ketika anak melakukan kesalahan kemudian apa namanya untuk mengatasinya itu bukan dalam bentuk punishment atau hukuman tapi justru diberikan pada reward. Nah, apakah ini apa namanya pengatasan seperti ini itu bersifat general atau secara umum atau hanya diklasifikasikan, misalnya ini ketika anak yang salah usia sekian dari sekian hanya berlaku apa namanya reward yang tadi gitu kan ketika melakukan kesalahan. Misalnya anak kuliah itu kan dia udah bisa berpikir ketika punya salah kemudian diberikan reward, dia akan berpikir. Tetapi misalnya anak SD dia punya salah kemudian diberikan hadiah, reward, dia berpikirnya malah wah saya harus melakukan kesalahan terus nih, harus biar bisa dapat reward gitu kan. Beda dengan anak kuliah. Anak kuliah pastinya bakal berpikir loh kok saya melakukan salah tapi diberikan reward terus gitu kan. Mungkin bisa berubah. Itu pertanyaannya yang pertama, apakah secara general gitu kan atau ada klasifikasinya. Yang kedua, efektivitas dari pemberian apa metode atau teori seperti itu tuh berapa persen gitu mengubah perilaku anak gitu ketika si anak itu melakukan kesalahan kemudian bukan punishment yang diberikan tapi justru malah reward. Itu Pak, 2 pertanyaan. Terima kasih Pak ya. Ya. Oke. Pertama kalau kita lihat itunya diterapkan reward itu kita lihat kondisinya dulu ya, kondisi emosional anaknya dulu, maksudnya apakah kan kita ada observasi ya, kita ada assessment ya, maka kita sebelum melakukan hukuman itu kita ada assessment ya, atau assessment program. Nah,
namanya kondisi anak itu bagaimana kalau kita berikan, kan jadi nggak langsung kita terapkan reward langsung gitu aja, enggak ya. Tapi sebelum kita lakukan itu ada namanya asesmen kita anak-anak, tadi klasifikasinya dulu, anak-anak itu bisa nggak kita terapkan seperti itu, kan asesmennya banyak, pengumpulan datanya banyak ya, dengan pengumpulan data tertulis, permasalahan kita kumpulin, dan ada kita observasi ya kan, permasalahan dia seperti apa. Misalnya kalau kita amati diobservasi, kalau kita berikan hukuman reward, dia nggak bisa nih, ya. Tapi kita harus berikan yang punishment, misalkan seperti itu. Emang kalau kita dilihat juga kemampuan kognisinya. Mungkin kalau anak TK, anak SD, kita berikan reward, dia nggak cocok, karena merasa nanti direndahkan. Kita berikan hukuman, dia salah, tapi kita kasih reward, takutnya persepsi dia direndahkan. Jadi kita juga harus menerapkan itu, melihat dulu klasifikasi usianya, klasifikasi permasalahannya, ya. Mungkin kalau bisa kita berikan terapan itu mungkin di usia mungkin SMA, SMP mungkin kelas 3 kali ya, atau di usia di kelas atau di mahasiswa ya. Contoh kalau di SMP, jadi kita reward anak melakukan salah, kita reward, tapi kita kasih edukasi, bukan di reward kayak dibully, direndahkan gitu, enggak. Tapi kita kasih edukasi. Semakin misalnya semakin bintangnya banyak, berarti kamu dapat hadiah, tapi nilai rapotnya merah, gitu. Jadi ada edukasinya, bukan oh ini anak terlambat mulu, bolos mulu. Tiap dia terlambat, tiap dia bolos, saya kasih coklat. Tapi di rapot konsekuensinya nih, rapotnya merah. Bagaimana, naik kelas nggak, kayak gitu. Jadi kan anak berpikir, oh saya kasih reward karena ada salah, tapi dikasih reward karena ada salah, ini merugikan saya. Harusnya saya harus lebih baik lagi. Jadi dia nggak mau terima reward lagi nantinya gitu kan. Maksudnya rewardnya itu hukuman juga, punishment-nya juga, cuman berupa yang mungkin tidak masuk ke, kalau orang nggak sakit hati lah gitu ya, nggak nyelekit buat dia gitu rewardnya gitu. Jadi membuat anak menimbulkan budaya rasa malu sebenarnya gitu. Ini sih sebenarnya modifikasi aja ya, modifikasi belajar kita, memberikan modifikasi hukuman, modifikasi perilaku, bisa diterapkan atau enggak. Itu sebenarnya harus ada asesmen dulu. Kalau ditanya berapa persennya, ya itu berapa persennya belum ada yang mutlak gitu ya. Tapi kalau saya juga kan ngajar di SMA. Itu saya melakukan modifikasi perilaku seperti itu, ada perubahannya dan signifikan. Jadi anak kalau misalkan, kalau ada masalah datang ke saya nggak pernah harus ada masalah diomelin, dihukum, atau bahkan misalkan dipukul atau bagaimana, enggak. Tapi kalau saya ada masalah, ya udah, saya bilang nggak apa-apa. Ini ada coklatnya, ada ini hadiah gitu. Tapi rekomendasi saya bilang, saya punya rekomendasi sebagai guru BK, sebagai konselor di sekolah ini, saya punya rekomendasi buat kamu bisa sekolah atau enggak. Saya sampaikan seperti itu. Itu namanya edukasi. Jadi kita berikan hal yang positif, tapi kita juga berikan hal yang namanya edukasi. Dampak negatifnya kalau dia berperilaku seperti itu bagaimana? Gitu. Jadi harus diterapkan. Harus juga di asesmen juga, nggak langsung ini kan. Kalau saya ada asesmen, kita ada namanya namanya apa ya? Formulir asesmen ya. Saya data. Ini nama anak ini ketemu hari ini, masalahnya apa? Biodata ini. Asesmen psikologi saya tulisnya. Jadi ini anak kalau misalnya seperti ini ya udah ketahuan bagaimana kita menerapkan punishment-nya. Apakah kita berikan punishment hukuman yang sesuai dengan dari sekolah, atau kita ada modifikasi perilakunya untuk merubahnya. Oke, bagaimana Mas Budi? Ya Pak, berarti kan tetap ada itu ya, klasifikasi ya, tidak semuanya bisa
reward ketika Ya. melakukan kesalahan. Nah, jadi kalau reward itu bukan berarti anak salah kasih reward, saya puji-puji, tapi nggak disampaikan dampaknya ya, konsekuensinya gitu. Ya, kita harus memberikan edukasi. Jadi kalau salah kita puji-puji, kita kasih reward, ntar dia merasa direndahkan, merasa dibully. Tapi kita kasih reward, tapi kita kasih tahu konsekuensinya nanti. Oke lah, sekarang kita kasih apa? Kita kasih reward untuk beberapa semester, 1 semester kita kasih reward, tapi kamu harus tahu konsekuensinya. Kamu melakukan pelanggaran, saya kasih reward, berarti ada konsekuensinya. Konsekuensi ke depannya apa? Gitu. Jadi dia harus tahu. Jadi dalam pemberian reward itu ada edukasi. Oke. Yang banyak kan Lagi. Ya Pak, satu lagi Pak. Ini Ya. pertanyaan yang berbeda. Kalau tadi misalnya kita itu kan berada di lingkungan formal ya, seperti sekolah gitu. Nah ini non formal. Ada beberapa anak yang saya coba bina gitu Pak. Saya tuh selalu terpikir kalau seandainya saya berikan ketegasan dalam memberi hukuman, khawatir mereka tuh nggak mau lagi gitu untuk belajar. Karena sebenarnya orang tuanya juga nggak begitu mempedulikan ketika mereka belajar gitu. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan, kemudian saya sebenarnya pengen berikan ketegasan, saya jadi sering berpikir atau memberikan hukuman yang biar dia jera gitu. Khawatirnya ya udahlah nggak usah belajar lagi gitu. Karena nggak ada keterikatan secara formal gitu. Nah ini gimana Pak dosen untuk mengatasi hal tersebut gitu? Saya sering berpikir gimana gitu. Karena memang inovasi saya sendiri dalam melakukan pembelajaran itu saya rasa tuh masih kurang banget gitu, sehingga mereka ya di satu ruangan belajar itu seringnya rame terus gitu. Ini anak-anak usia SMP, ada SD gitu. Rame terus, jadi mereka nggak fokus belajar. Ketika saya coba tegasin, khawatirnya mereka nggak mau lagi gitu Pak dosen. Sebenarnya ini kan tantangan kita. Sebenarnya kita sebagai konselor itu harus punya keahlian, ya, keahlian yang tadi ada contoh tadi kan di video seperti itu, anak yang SD tapi gurunya bisa mengatur, ya, karena ada keahlian, ya, keahlian apa? Contohnya ada keahlian dalam instruksional, ya kan, guru memberikan instruksi yang menarik dan ramah, jadi anak merasa nyaman, ya kan. Terus ada namanya keahlian manajemen kelas, ya, guru manajemen kelasnya kita tata sedemikian rupa menjadi kelas seperti di rumah, jadi anak-anak mungkin belajar lebih nyaman. Atau keahlian motivasi, ya. Terus ada keahlian komunikasi. Nah, yang penting sebenarnya keahlian komunikasi dan instruksional itu berarti berhubungan dengan komunikasi, ya. Nah, kita harus punya keahlian itu. Ya, keahlian itu ya pertama kita itu harus jadi orang yang pede di hadapan orang lain, apalagi dengan murid, di hadapan dengan siswa. Kita harus pede, harus percaya diri dengan apa yang dilakukan dengan kita itu pasti ya menarik lah buat anak lah. Bagaimana caranya? Sebenarnya yang kita latih dulu, latih diri kita juga agar menjadi lebih percaya diri dengan orang yang akan kita hadapi, ya kan. Jadi kalau tadi Mas Budi bilang kan, Mas Budi kayak nggak yakin, nggak ini. Nah itu salah satu bentuk rasa kurang kepercayaan diri kita. Kita harus yakin apapun yang kita lakukan, kita harus yakin. Orang tua misalkan nggak terima atau bagaimana, itu tantangan kita harus hadapin. Pendekatan anak yang lebih cocok ya pendekatannya persuasif. Persuasif kan berarti kita nggak saklek gitu ya. Tegas boleh, tapi kita nggak saklek. Tegas kita tapi merangkul gitu. Yang tadi kita memberikan pola pendidikan atau sugesti dalam melakukan penerapan ke anak itu, sugestinya yang positif. Maksudnya
anak harus tahu mana yang benar yang salah. Kalau kita melakukan kesalahan ada konsekuensi. Nah itu dia ada di usianya. Kembali lagi ke usia anak, kalau usianya masih kelas 1 sampai kelas 4 mungkin berbeda dengan diterapkan di usia kelas 5 sampai dengan kelas 6. Kelas 6 dengan SMP berbeda lagi. Nah, kita harus memahami proses perkembangan anak. Kan belajar kan psikologi perkembangan anak dengan Bu Siti ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti itu akan berhubungan ya, konsep dari psikologi pendidikan akan berhubungan ke perkembangan anak. Nah, dari perkembangan anak itu nanti kalian tahu usia berapa anak itu mulai bisa ini. Kenapa anak SMP lebih susah diatur? Karena anak SMP lagi pubertasnya, lagi muncul rasa jati dirinya, harus diperhatiin sama orang lain, harus sama ini gitu. Tapi dalam melakukan penerapan di kelas harusnya kita bisa memberikan edukasi hukuman apa, sanksi apa kita jelaskan ke anak. Jadi konsekuensi. Tapi anak nggak bisa mendengarkan, nggak bisa ini, kita rangkul pendekatan persuasif. Dan biar aja anak berkembang seperti itu maksud saya. Lama-lama kalau untuk mengatur kita tidak bisa, kita jangan memaksakan anak-anak diatur lebih ketat, tapi tetap longgar, tapi tetap dengan yang terarah gitu, jangan terlalu ketat gitu. Maksudnya boleh kita memberikan aturan tetap di jalurnya gitu. Jadi jangan terlalu dikekang, jangan terlalu di, biar anak memang butuh rasa untuk mengembangkan dirinya di situ. Kan banyak juga sekolah namanya. Kita sekarang juga apa namanya sekolah merdeka ya, atau belajar merdeka. Jadi anak tetap diterapkan, ya udah biarin sekolah padanya sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan maunya, minatnya dia, bakatnya apa. Jadi bukan di kemampuan kognitifnya aja. Jadi misal kemampuan kognitifnya lemah, dia punya minatnya olahraga, bakatnya olahraga, ya udah olahraga aja terus bidangnya gitu kan. Atau bernyanyi. Sekarang konsep dari Kemendikbud seperti itu. Oke Mas Budi, mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi atau ada tambahan dari Mas Budi? Udah, Pak dosen, terima kasih. Ya. Jadi untuk menjadi konselor atau kita sebagai calon guru BK, kita harus bisa tahu caranya mengajar efektif. Ya, cara mengajar yang efektif, kita harus punya keahlian. Keahliannya itu tadi saya bilang ada keahlian instruksional, keahlian manajemen kelas, keahlian motivasional, dan keahlian memberikan motivasi, dan keahlian komunikasi. Ya, di situ kita juga harus menguasai materi pelajaran dan strategi pelajaran. Nah, makanya namanya kalau dalam sekolah ada RPP, ada IPS, ada silabus. Kalau di BK ada namanya RPL, ya kan, rencana pelaksanaan layanan. Nah, sekarang kita memberikan layanan ini, besok kita memberikan layanan apa, satu semester apa, masing-masing anak berbeda. Oke. Jam setengah 8 ya. Sampai jam 8 ya. Saya harap juga kalian punya buku namanya Psikologi Pendidikan karya John W. Santrop ya. Itu banyak isinya dan Oh ya, sambil mohon maaf, juga kita potong Pak dosen. ya. Iya, untuk jadwal perkuliahan ini sebenarnya berapa jam ya Pak dosen? Kalau Karena kemarin tuh diinformasikan katanya maksimal 1,5 jam. Saya sih kalau melihat itunya 3 SKS ya, terus di jam di kampusnya sampai jam 8 saya ngikutin itu. Cuman mungkin ya kemarin dari pengarahan itu terserah dari kitanya, maksudnya memberikan pemaparannya bagaimana. Manfaatkan waktunya sebaik-baiknya, jangan sampai anak-anak atau mahasiswa kita bosan atau bagaimana, karena online beda belajar sama dengan yang tatap muka langsung ya. Gitu. Gitu aja sih. Yang saya sih situasional aja. Kalau kita misalkan kayak tadi kita mulai 5:30 terus kejeda maghrib kayaknya kurang enak. Misalkan kita mulai jam habis maghrib 6:30
berarti kan 1,5 jam ya sampai jam 8. Nggak apa-apa kalau emang mau seperti itu. Oke. Ada lagi Mas Budi? Iya, pada saat soalnya kemarin katanya menurut pengurus kelas gitu kan, itu maksimal 1,5 jam gitu. Bahkan 1 jam pun kalau misalnya sudah dianggap maksimal pembelajarannya bisa gitu selesai. Ya, itu sih sudah lebih Mungkin dari Mbak Nana bisa menambahkan. Ada yang mau tambahin? Kemarin itu dapat info kan ya kayak dari Bu Listian. Kan saya tanya, itu waktu pembelajarannya ditambah ya Bu? Kayak gitu. Terus kata Bu Listian itu, kalau untuk durasi pembelajaran sendiri itu maksimal 1,5 jam, berarti 90 menit ya Pak ya? Itu maksimal. Jadi tergantung dosennya berapa. Tapi paling maksimal itu 90 menit. Jadi nggak kurang paham. Saya juga kurang paham sih itunya ya, karena masih kalau ngelihat dari e-kampusnya 150 menit. Tapi kalau di e-kampus ya, learning-nya itu 100. Iya. Saya ngikutin itu gitu. Kalau untuk penerapan besoknya mungkin kan kita situasional. Kalau kita kelamaan lama-lama bosan juga, saya paham gitu kan. Apalagi mandangin laptop terus itu di layar lama-lama bosan. Ya. Oke. Mungkin ini juga menurut saya sudah optimal sekali karena kita udah belajar dan poin-poin dalam bab 1 itu sudah sampai ya. Itu. Dan kedua, kita di sini ada namanya interaksi, ada diskusi. Berarti udah dapat poin buat nilai, ya kan? Yang lainnya juga sama. Oke. Mungkin ke depannya kita bisa membuat kelompok kali ya. Kelompok. Jadi kalian yang memaparkan materi, kalian yang berdiskusi. Gitu. Jadi lebih optimal lagi waktunya, lebih banyak juga penyampaiannya, dan lebih cepat selesai juga. Maksudnya satu bab ini kan juga kita ngebahas banyak ya kan? Jadi lebih lebih optimal gitu yang kalian sampaikan. Jadi saya harap nanti pertemuan ke-8 kita ada namanya UTS kan, kalian udah selesai sesuai dengan RPS-nya yang saya buat gitu. Itu aja. Oke. Ada lagi? Mungkin kita kalau menurut saya sih udah cukup gitu. Karena yang lain udah disampaikan. Ini teknik-teknik non-tes atau ini tadi saya bilang ada kita namanya asesmen. Ya, mungkin materinya bisa dilihat di kampus ya. Bisa kan ya? Bisa Pak. Bisa di kampus. Bisa Pak. Ya. Oke. Mungkin kalau mau sharing nanti atau ini saya juga bisa share di grup kelasnya ya. Metode-metode materi atau sebagainya yang berkaitan dengan psikologi pendidikan, terutama yang sudah memiliki pengalaman kerja sebagai guru atau sebagai pekerja yang lain ya kan, bisa diterapkan gitu kan. Atau yang belum bekerja bisa sudah mempersiapkan ya kan. Oke. Izin bertanya Pak, kalau pembentukan kelompoknya sendiri itu mulai dari apa? Bagaimana? Untuk pembentukan kelompok. Dari kita atau dari Bapak? Kita ada berapa orang? 33 tadi ya di Zoom ya. Kalau keseluruhan sih sekitar 39. 39 kalau kita bagi untuk sampai pertemuan ke-4 berapa kelompok? Banyak. Orangnya kebanyakan ya. Mungkin nanti kita diskusin di grup aja kali ya. Saya buat konsepnya dulu untuk membentukkan kelompok. Ya. Oke. Saya mungkin punya tugas yang bisa dikirim kapan aja sih. Tugasnya cuma 2 pertanyaan. Saya cuma minta kalian review apa definisi psikologi pendidikan, tokoh-tokohnya siapa, dan yang kedua bagaimana mendeskripsikan peran dan seni
dan sains dalam pelaksanaan mengajar. Berarti saya di e-kampus aja kali ya? Ya Pak, di Ya, kampus saja Pak. di e-kampus aja. Ini Ya. waktu pengumulannya lama ya Pak? Ya, lama, nggak usah buru-buru. Dan simple, jadi nggak usah berat. Saya ini aja, saya simple orangnya. Kamu tinggal jawab aja gitu pertanyaannya. Mana kampusnya ya? Sebentar ya. Atau sambil sharing ada yang mau cerita, saya sambil buka e-kampusnya. Dari tadi yang bertanya banyak kan laki-laki, yang perempuannya belum ada suaranya kayaknya. Oke, nanti di kampus saya share ya tugas saya. Jadi loadingnya agak lama. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, dengan siapa ini? Dengan Lia. Iya, iya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan saya kan handle ibu-ibu majlis taklim ya, Pak. Dan sebelumnya juga ikut seminar Pak Joko ya tentang emosi ya, Pak. Nah, sebenarnya pengenalan emosi ya ada. Iya, emosi. Saya juga pernah tanya juga ke Bapak. Nah, dari problemnya juga agak mirip dengan Pak Budi, tapi kalau Pak Budi kan handle anak-anak ya, Pak Budi. Kalau saya kan handle-nya ibu-ibu. Jadi agak mirip-mirip juga ibu-ibu, tapi karakternya lebih ke kayak anak remaja gitu, Pak. Dan saya handle itu sudah hampir 4 tahun. Agak nyambung juga ke pertanyaan saya sebelumnya tentang emosi, bagaimana kita menghadapi seseorang supaya kita tidak terpancing emosi, gitu kan, Pak? Nah, selain dari pribadi kita sendiri untuk menahan emosi tersebut, tips apa lagi ya, Pak? Karena kan sudah berbagai cara saya pakai trik, pakai apa, tetap saja gitu. Kadang sudah minta ini disesuaikan, ganti lagi, disesuaikan lagi, ganti lagi, begitu terus Pak. Jadi kan saya kok gitu, jadinya kan gimana ya Pak. Nah, dari tips Bapak dulu penjelasan tentang emosi, selain menahan emosi lebih ke diri kita sendiri, ada tips apa lagi ya Pak? Kalau kita harus tahu ya, memahami dulu. Kenapa kita harus menahan emosi gitu ya? Ini jauhan deh dari bimbingan konseling nih ya. Sebenarnya ke perkembangan emosi ya. Jadi kita harus tahu emosi itu setiap orang kan berbeda-beda. Yang kita hadapi itu berbeda-beda. Kalau kitanya nggak mau emosi bagaimana? Kita harus paham. Dengan Balia, saya memiliki perbedaan. Dengan teman-teman yang lain berbeda. Jadi kita harus pahamin itu dulu ya, perbedaan itu. Dan yang kemarin kan saya bilang kita harus konsisten ya. Bagaimana biar nggak bisa emosi, kita harus konsisten. Apa yang kita lakukan nanti kalau saya berhadapan sama orang ini, saya nggak bakal emosi, saya harus konsisten menjalani apa yang saya ucapkan ya. Terus yang selanjutnya saya harus tahu ya permasalahannya itu apa, karena dalam pengolahan emosi berarti kita di situ kita belajar. Nah itu dia namanya psikologi pendidikannya, kita belajar
belajar apa? Belajar behavioristik ya maksudnya. Belajar mengambil di situ kita biar kita nggak emosi bagaimana. Kita di situ belajar namanya mengambil keputusan. Ya, kalau kita misalnya ibu bilang seperti leadership apa taklim, berarti kita sebagai leadership menghandle itu sebagai pimpinan. Nah, kita belajar namanya bagaimana mengolah orang-orang yang kita atur, ya. Nah, namanya kita di situ harus ada namanya mengambil keputusan. Ya, memang mengambil keputusan nggak mudah. Kalau kita ambil keputusan gini, nanti orang itu ribut. Nanti kalau ngambil keputusan ini, yang ini nggak setuju. Nah, di situ kita harus punya namanya dasarnya. Kita bisa tulis seperti apa dasarnya. Ya, jadi misalnya kayak tadi kita namanya hukuman, punishment-nya apa, reward-nya apa. Ya. Nah, kita bisa tulis juga dalam penerapan orang biar bisa setuju atau tidak setuju, ada namanya kesepakatan. Ya. Jadi di situ namanya kita akan terhindar namanya emosi juga. Jadi ada namanya kesepakatan. Bagaimana? Tapi kalau misalnya pas saya yang emosi, nah dari kitanya sendiri, ya dari kitanya sendiri berarti emang salah satunya itu udah sifat kita, ya kan? Sifat bawaan dari lahir, ya kan? Sifat bawaan dari orang tua, nah itu sudah sifat kita. Kalau untuk diredam bagaimana? Untuk diredam ya cukup perjuangan ya, tapi kita harus bisa namanya konsisten, ya konsisten. Dan kita juga harus berani mengambil resikonya kalau kita konsisten. Itu aja sih Bu, Balia. Mungkin kan ada pertanyaan. Saya waktunya mungkin juga sudah mau habis ya. Ya. Kalau mau ada pertanyaan, ada yang mau sharing, bisa di grup gitu kan, atau di ini bisa di Japri boleh ya. Nah, itu aja. Bagaimana? Oke, lumayan, udah tinggal 10 menit lagi. Atau kita mau akhiri? Iya Pak, sepertinya udah malam ya, kan kita punya kesibukan. Atau ada yang punya yang belum absen tadi? Yang belum absen siapa tadi ya? Saya belum Pak. Belum ya? Enggak, tadi habis kegiatan terus ternyata cek jam malah sudah hampir jam 6 ya Pak. Saya masuk via e-kampus bisa absen tapi nggak bisa masuk Zoom. Terus via link juga sama Pak. Terus saya coba lagi tapi alhamdulillah masuk sih jam 6 lebih. Oke, kalau begitu kita kali absennya nggak bisa ya. Kita nggak tahu ya tatap muka sampai kapan ya. Oke, tadi yang belum hadir, Muhammad Abi Farhan Abdillah sudah hadir belum? Wahyu Pak, Wahyu. Wahyu. Di sini Labiu Abkori. Hadir Pak. Hadir ya. Abdullah Khalid Nur Faizi. Hadir Pak. Hadir ya. Hadir Pak. Wahyu Sugiarto ya. Ya Pak. Novita Anggraini Dewi. Novita Anggraini Dewi hadir.
Lia Hidayati hadir ya? Oke, kalau gitu pertemuannya sudah selesai ya. Boleh kita tutup pertemuan ini. Mungkin pertemuan besok saya mungkin di grup nanti kita bentuk kelompok ya. Nanti saya buat konsepnya dulu. Dan saya juga ingin menanyakan ke Kaprodinya dulu, Bu Listian. Buat kelompok itu bagaimana konsep waktunya, kan ada waktunya. Oke. Kalau begitu kita tutup aja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.